Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Rahman Sulaiman, mahasiswa D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung, akan menceritakan isi dari bab 2 dari buku Sistem Informasi Manajemen karya Laudon and Laudon. Bab 2 ini berkaitan dengan bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Yang pertama, saya akan menceritakan bagaimana proses bisnis itu dan apa itu sistem informasi. Apa itu proses bisnis? Jadi proses bisnis itu cara di mana pekerjaan diorganisasikan, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berharga. Jadi proses bisnis ini adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Jadi kegiatan ini didukung oleh aliran material informasi dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Lalu bagaimana sistem informasi ini meningkatkan proses bisnis tersebut? Jadi sistem informasi ini mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau mengecek tagihan dan mengirim pesanan untuk ke pelanggan. Namun teknologi sekarang bisa lebih maju lagi. Jadi teknologi baru ini memungkinkan beberapa proses yang dulunya dilakukan secara beruntun dapat dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama itu sistem informasi untuk kelompok manajemen yang berbeda. Seperti kita ketahui, dalam organisasi itu terdapat beberapa lapisan atau tingkatan manajemen. Pertama itu misalkan dari manajemen top, middle, sampai low manajemen atau operational manajemen. Jadi sistem ini terdiri dari sistem pemrosesan transaksi dan sistem intelijen untuk bisnis. Jadi sistem pemrosesan transaksi itu adalah sistem yang terkomputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan, pemesanan hotel, terus ada bagaimana kondisi dari transaksi dari klien tersebut. Nah, tujuan dari sistem pada tingkatan ini itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar rutinitas perusahaan, seperti berapa banyak barang di lokasi penyimpanan, lalu bagaimana proses transaksi dari tuan anu, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar operasional perusahaan. Selanjutnya ada sistem intelijen untuk bisnis. Jadi sistem ini adalah sistem yang terdiri dari data dan perangkat lunak untuk mengorganisasikan, menganalisis, dan menyediakan akses kepada para pelanggan dan pihak-pihak lainnya untuk membantu para manajer mengambil keputusan. Selanjutnya ada sistem yang memungkinkan perusahaan itu saling terhubung. Ini terdiri dari sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, lalu ada sistem hubungan dengan pelanggan atau CRM, dan sistem pengelolaan pengetahuan. Jadi sistem perusahaan ini digunakan untuk mengintegrasikan proses-proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam satu sistem yang tunggal. Jadi informasi yang sebelumnya terpecah-pecah berdasarkan beberapa sistem kini disimpan ke dalam bentuk data tunggal yang komprehensif pada suatu lokasi penampungan data yang digunakan oleh banyak bisnis yang berbeda-beda. Lalu ada sistem manajemen rantai pasokan. Jadi perusahaan menggunakan sistem ini untuk mengelola hubungannya dengan pemasok. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan pembeli, distributor, perusahaan logistik berbagi informasi mengenai pesanan-pesanan tersebut, produksi, tingkat persediaan, dan serta proses bisnis lainnya. Sistem ini termasuk sistem antar organisasi karena mengotomatisasi alur informasi antar perusahaan yang terlibat. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen
pelanggan atau Customer Relationship Management. Jadi perusahaan menggunakan sistem ini untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan. Jadi CRM ini menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasi pendapatan, kepuasan pelanggan, serta mempertahankan pelanggan. Jadi informasi yang disediakan CRM ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menarik minat, dan mempertahankan konsumen yang paling memberikan keuntungan. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen pengetahuan. Jadi sistem ini memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman tersebut tersedia dimanapun, kapanpun pada saat dibutuhkan untuk meningkatkan kerja proses bisnis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh para manajemen. Mereka juga menghubungkan perusahaan ke sumber pengetahuan eksternal seperti pelanggan ataupun pihak-pihak lainnya yang ada di luar perusahaan. Selanjutnya ada sistem kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Jadi kolaborasi ini adalah sebuah bentuk kerjasama antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Jadi kolaborasi ini berfokus pada penyelesaian tugas atau misi-misi yang bersama yang biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau organisasi lainnya atau antar kedua organisasi tersebut. Selanjutnya ada bisnis jejaring sosial. Jadi bisnis ini menggunakan platform jejaring sosial yang seperti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial lainnya yang dalam perusahaan ini ada untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, staf, pemasoknya. Jadi perangkat ini memungkinkan pekerja itu untuk membuat profil, membentuk kelompok, dan mengikuti perkembangan arus informasi dari anggota lainnya. Tujuan dari jejaring sosial ini adalah untuk memperdalam interaksi antar karyawannya atau antar kelompok tersebut dalam dan luar perusahaan, guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat dari sistem kolaborasi tersebut. Jadi, manfaat dari kolaborasi ini, menurut beberapa survei, ialah mendatangkan peningkatan kinerja organisasi yang memberikan tingkat pengembalian 4 kali lipat dari nilai investasi yang telah ditanamkan. Dengan manfaat terbesar didasarkan oleh penjualan, pemasaran, serta fungsi penelitian dan pengembangan perusahaan tersebut. Budaya kolaborasi ini tidak akan terjadi tanpa dukungan sistem atau perangkat yang menyediakan atau mewadahi dari kegiatan kolaborasi tersebut. Contoh dari platform yang digunakan ini seperti email, wiki, virtual words, dan platform komunikasi atau telekonferensi lainnya seperti Google Meet, Zoom, dan lainnya. Selanjutnya ada fungsi dari sistem informasi ini. Jadi dalam suatu perusahaan besar, sistem informasi ini dikelola oleh Departemen Sistem Informasi yang terdiri dari spesialis pemrograman, sistem analis, pemimpin proyek itu, dan manajer dari proyek atau manajer dari sistem pengelolaan sistem informasi tersebut. Nah, mereka ini bertugas untuk mengoptimalisasi penggunaan sistem informasi tersebut. Nah, hasil atau output dari sistem informasi manajemen yang dikelola dengan baik, yang pertama itu meningkatkan akurasi data. Jadi melalui sistem ini, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga dapat membantu tugas dari manajemen itu agar efektif dan efisien. Dengan dukungan teknologi internet, para manajer ini juga dapat mengambil keputusan secara real time. Yang kedua itu mempermudah koordinasi. Jadi sistem ini menyediakan layanan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan oleh pihak-pihak manajemen. Nah, dari data yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan ini selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi-divisi lain yang membutuhkan data atau informasi. Selanjutnya pun ada
impact kepada peningkatan kualitas manajemen SDM. Jadi ketika data atau informasi telah tersedia secara akurat dan tepat, tentu ini bakal berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusianya. Mau nggak mau, jadi si SDM-nya ini harus menyesuaikan dengan sistem kerjanya dari sistem informasi ini. Karyawan yang dulunya mungkin harus menggunakan mesin tik ataupun komputer sederhana, sekarang dituntut untuk menggunakan software-software yang canggih dan mengikuti pelatihan yang disediakan perusahaan untuk untuk menjadi ahli atau terspesialisasi pada program-program tersebut. Dan adapun fungsi lainnya yaitu menekan biaya operasional. Jadi ketika sistem informasi ini telah berjalan, kesalahan akibat human error dapat diminimalisir dengan minimnya kesalahan yang terjadi, yang membuat produktivitas SDM yang menjadi meningkat. Dan secara bersamaan, kondisi ini juga membuat biaya semakin menurun. Dengan bantuan sistem informasi manajemen, bisnis menjadi lebih mudah dianalisa kinerja dari tahun ke tahun. Semua histori data dan perubahan yang terjadi telah tersimpan dalam sistem, dan informasi ini menjadi inti dari sistem manajemen untuk mendapatkan informasi yang akurat pada keuangan, manufaktur, dan divisi-divisi lainnya, dan sehingga ini menjadi suatu rancangan yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.